Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, ini saya sedang di Jalan Waluh, unit 10, di sana apa saat ini Ji? Mriki. Desa Wanamulya, Mas. Wanamulya, karena udah pemekaran ya. Kalau dulu Wanarja, sekarang Wanamulya kan jadi 3. Nah, saya sedang bersama Pak Kadus. Pak Kadus Wanamulya. Beliau adalah Pak Markamto. Sehat Pak Ji. Alhamdulillah sehat, Mas. Ini Pak Markamto, dan beliau ini adalah ya bisa dibilang, kalau saya bilang sih, pawangnya reptil ini, nggak cuma buaya tapi juga ya semua yang melata lah, ada ular, ada kura-kura, dan ini kebetulan kemarin dapat telur buaya. Nah ini seperti yang ini kami udah janjian dulu, nanti kalau mau bikin video kalau udah netes, kebetulan udah netes 3 hari yang lalu. Nah jadi kami kesini nih ya, kita pengen coba ngobrol-ngobrol sama Pak Markamto seperti apa nih. Saya juga penasaran nih tentang dunia reptil ini, karena memang di Rimbu Bujang itu salah satu ya binatang yang bisa dibilang buas ini, yang paling dekat dengan warga Rimbu Bujang adalah buaya ini, karena sungainya banyak dan rata-rata ya kalau yang gede ada buayanya. Nah ini Pak Markamto ini lagi ngasih makan ini, lagi ngasih makan. Jadi ini katanya umur 3 hari nih Ji. 3 hari, 3 hari. 3 hari, ya, 3 hari, ya, Ji. Mas. Kita ngobrol-ngobrol Pak Ji. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke, jadi pripun awal mulane riyen di Rimbu Bujang, terus hobi napa pripun bisa napa nggih sering dalam tanda kutip berurusan dengan binatang-binatang melata ini. Sebenarnya kalau saya tuh Mas, sekedar hobi saja. Hobi ya, seneng mawon ya. Ya, sekedar hobi saja. Ya awalnya saya melihat melihat buaya itu di sungai itu kok besar sekali kan gitu. Iya, iya. Terus buaya itu waktu itu seakan-akan itu kayak menantang itu kan, kayak menantang gitu. Iya, iya. Terus saya dalam hati saya ngomong, pasti ada telurnya di sekitar itu, saya gitu kan. Lantaran saya hobi ke itu juga, ya seketika itu waktu saya cari itu Mas. Iya, iya, Saya iya. cari, kemudian 2 hari itu baru menemukan telurnya. Waktu itu sudah 6 tahun yang lalu sih. Iya, iya. 6 tahun yang lalu. Ini penetasan yang ketiga kali, Mas. Oh, ini yang ketiga kali Ya, ya. ketiga kali. Kalau saya itu sebenarnya sekedar melestarikan aja, Mas. Iya, iya. Jadi kalau sudah netas, saya khawatir juga buaya ini akhirnya nanti punah, Mas ya. Iya, iya. Akhirnya punah. Karena ini kan dilindungi oleh negara juga, Iya. dan memang ya membahayakan juga sih. Cuman kan meskipun membahayakan, lantaran dilindungi, saya ingin melestarikan buaya itu sebagaimana binatang yang lain itu sudah di sini sudah langka Mas ya, Iya, iya. sudah punah. Jadi saya ingin melestarikan, sehingga saya ada semacam niat Iya. inisiatif untuk melestarikan buaya itu agar bisa berkembang di habitatnya kan. Itu maksud saya. Kemudian waktu penetasan pertama itu saya mencoba 17 telur Mas. 17 telur. 17 telur itu yang gagal 2. Berarti 15 netas ya. Netas. Ini netasnya pripun nih? Pakai alat atau Pakai open Mas. Oh, Iya pakai iya, open. iya. Saya open. Menetasnya tuh lama Mas. Pakai open selama 10 hari. 10 hari. 10 hari saya open, cuman ya ada ukurannya tentunya, yang penting hangat-hangat Iya. itu kan. Kalau nanti terlalu panas ya mateng juga sih kan. Iya, iya, iya. Kemudian setelah 10 hari, 10 saya ambil telurnya, saya pindahkan ke alam seperti saya waktu mengambil telur. Iya, iya, Waktu mengambil iya. telurnya di sungai itu kan, saya pindahkan ke seperti sarangnya, saya buat ke sarangnya itu sekitar 15 hari. Kemudian 15 hari setelah itu saya pindahkan lagi, yang ketiga kalinya saya pindahkan dalam pasir Mas. Dalam pasir. Kemudian ada menetas salah satu sudah nampak menetas, kemudian saya ambil lagi telurnya dalam pasir itu, saya masukkan ke open lagi sampai penetasan. Iya, iya. Saya open lagi sampai penetasan. Jadi penetasannya itu enggak
dalam satu tempat, Mas. Oh, gitu Nggak beberapa anu ya. Sekedar menyalurkan hobi saya hobi, Mas, dengan Iya. binatang-binatang itu kan, binatang yang anu tuh bukan saya istilahnya itu mau membunuh atau memusnahkan, itu tidak. Justru saya melindungi, biar hidup. ya saya melindungi. Terus yang saya piara itu yang pertama dulu itu sudah sebesar ada sekitar 2 meteran lebih. Udah besar. Iya, udah 2 meteran lebih. Kemudian saya kembalikan ke habitatnya. Ke Saya sungai kembalikan ya. sungai. Saya kembalikan sungai lagi. Nah, waktu itu saya kembalikan itu ada sekitar satu minggu itu saya panggil masih mau keluar. Oh, karena biasa di rumah dipanggil. Iya, dipanggil. Ya, dipanggil. Saya panggil keluar. Setelah 1 minggu itu, waktu itu ada hujan yang sangat deras sekali, sehingga sungainya itu meluap, Mas, banjir. Di situ saya panggil lagi sudah nggak ada lagi. Oh, mungkin udah dalam terbawa artian terbawa arus air. Mungkin nggak kuat nahan air itu, sehingga mungkin dia entah kemana, nggak tahu juga. Hingga sekarang saya panggil udah nggak anu lagi. Cuman kalau buaya biasa, buaya yang saya pernah piara, kemudian yang pernah saya jinakkan itu biasanya kalau di sungai itu jinak, Mas. Nah, jinak. Enggak seliar buaya yang nggak pernah kesentuh orang. Iya. Itu biasanya jinak. Melihat orang itu biasanya malah dia itu kayak mau mendekat gitu. Oh. Cuman ya namanya buaya, pasti orang yang nggak ngerti pasti takut lari. Wah, iyalah. Iya, sebenarnya enggak itu, Mas. Sebenarnya Enggak. Terus ini kok jangan nggak takut gitu kan, ada nggak tahu lah ya apa mitos atau fakta, nggak ngerti. Katanya kalau misalnya pernah nyentuh telurnya atau apa di kali nanti, buaya itu ngamuk gitu karena dia punya insting ya yang kuat gitu. Pripun niku? Kalau menurut saya, Mas, itu selagi tidak melukai dan tidak memusnahkan, lantaran dia punya insting juga, punya indera yang sangat tajam. Iya. Nah, jadi kalau memang itu dipiara dengan baik, insya Allah nggak apa-apa, Mas. Tapi kalau memang ada niat itu dibunuh, diambil telurnya, kemudian didadar, dipecahin, dihancurkan, kemudian nemu anaknya misalnya nyelam di sungai kok ditembak, kemudian dibunuh, itu memang kalau buaya memang ada unsur dendam, Mas. Iya, berarti ada unsur dendam, memang ada itu aja. Memang nggak cuma mitos itu ya? Ya enggak mitos itu, Mas. Soalnya sering dengar juga katanya misalnya dapat telur dipecahi, wah itu suatu saat ke situ babone tahu ngamuk katanya gitu. Ya, itu memang benar, Mas. Cuman ya orang-orang tertentu, orang yang pernah melukai ataupun pernah mengganggu. Iya, kalau kita niatnya enggak untuk itu ya enggak juga. Iya. Kalau saya niatnya kan ingin melestarikan. Dan saya mengambil telur itu, Mas, sebelumnya itu sudah saya secara pengetahuan saya, kemudian keyakinan saya, saya ada semacam komunikasi dengan buaya itu. Kayak pamit gitu lah ya, minta izin lah. Permisi itu. Jadi buaya itu waktu akan saya ambil telurnya itu, Mas, naik, Mas. Oh gitu? Iya, dia itu di dalam air. Setelah saya tepuk airnya itu kan, dia naik ke atas air, menampakkan dirinya. Kemudian saya ngomong. Setelah saya ngomong, air saya tepuk, buahnya tenggelam lagi ke dalam, baru telurnya saya ambil. Oh gitu ya. Ya, jadi nggak asal juga, nggak main asal ambil aja. Saya ambil, kemudian saya ngomong juga, saya tidak ingin membunuh dari keturunanmu ini, cuman saya ingin melestarikan. Saya khawatir kalau netasnya di sini, mungkin misalnya netas 25, ya paling bisa hidup paling 10, Mas. Itu pun nggak menjamin, Mas, gitu kalau di alamnya. Persentasenya kecil ya? Ya. Karena predator juga banyak ya. Lantaran, Mas, kalau dia netas masih kecil, Mas, dia kalau apa itu ya bahasanya itu renang. Nah, renang itu kalau ada biawak yang besar, kemudian ada ikan toman, itu disambar itu, Mas. Nah, itu disambar itu dimakannya. Iya, di sini ikan toman tuh masih banyak, teman-teman. Masih banyak. Kemudian pokoknya banyak musuhnya, Mas. Tapi kalau yang saya lestarikan ini kalau sudah besar saya kembalikan, ya insya Allah di situ aman. Di situ aman.
Oke, dan ini teman, ini umur 3 hari sekitar berapa senti nih Bu Nen? Ini 3 hari ya sekitar ini 20-an 5 senti kayaknya. 25 cm ini. Oke, ya itu telurnya yang nggak jadi teman-teman, Nah, segede itu tuh. Wah, ini kayak telur angsa ya, Ya, seukuran telur angsa ya, agak besar dikit, lebih Mas. besar sedikit ya. Cuman apa cangkangnya itu tebal, Mas. Oh, lebih tebal. Lebih tebal lagi, makanya netasnya itu agak lama. Iya, iya, iya. Agak lama. Oke, tapi kok kebetulan jenengan tuh olehan nih, sampai 3 kali penetasan nih. Kan nggak semua, nggak apa ya, nggak gampang lah ya bisa nemuin gitu. Biasanya kalau buaya itu bertelurnya itu di musim bulan Juni atau bulan Juli. Juni, Juli itu setahun sekali. Di bulan-bulan itu biasanya buaya itu Naik. saat-saat bertelurnya. Oh, Makanya di bulan Juni kemarin, di bulan Juli. Nah, bulan Juli kemarin saya mencoba untuk mencari itu, dan kebetulan ada kawan juga waktu itu mancing. Iya. Nah, waktu itu mancing katanya di sana ada buaya dan nampaknya ada sarangnya, cuman saya nggak berani mendekat. Nah, saya penasaran waktu itu, langsung saya ke lokasi itu. Jauh, Mas, lokasinya itu jauh. Jadi waktu itu saya sisir sungai itu, sepanjang sungai itu perjalanan saya untuk menyisir itu keberadaan yang lain, saya deteksi keberadaan yang lain. Itu makan waktu 2 jam waktu itu, Mas. Wah. Waktu 2 jam barulah nyampe ke lokasi yang ada buayanya tadi. Nah, yang ada buayanya itu, selama perjalanan itu saya menemukan 6 titik, Mas. Saya menemukan 6 titik yang ada, dalam artian ada untuk buaya bersarang di situ. Buayanya saya temukan, cuman nggak saya perlihatkan sama kawan-kawan, nggak saya perlihatkan. Nanti saya takutnya kawan-kawan itu kan takut kan gitu. Jadi cukup saya mengerti sendiri. Dalam artian cuman saya ngomong sama kawan itu, kalau di sini ada buayanya. Kemudian kalau yang ada buayanya itu, Mas, saya kasih tanda di sungai itu, saya kasih tanda kayu patok. Kemudian saya sekitar 2 meter di situ saya kasih tanda, saya kupas kayunya itu, saya tancapkan di wilayah yang ada buayanya itu. Dalam artian kalau ada kawan mancing situ agar supaya hati-hati. Terus ini makanya ayam ya. Berarti kalau masih kecil nih disuapi sampai umur pinter nih? Disuapin sampai dia mau makan sendiri, Mas. Oh, gitu. Biasanya setengah bulan mau makan sendiri. Iya. Makanya nanti saya suapin. Nah, kalau kan saya potong-potong ayam kecil. Kalau ayam kecil ini ayam nggak mau, Mas, saya carikan ikan di sungai. Oh, iya. Saya ikan putihan yang itu kan saya potong-potong. Biasanya kalau ayam ini kurang begitu suka, Mas. Iya. Lantaran dia mungkin sukanya ikan-ikan yang di sungai itu kan. Nalurinya ke ikan ya. Itu. Jadi memang kalau usia 3 hari kayak ini masih susah makannya, Mas. Tapi kalau dipaksakan, saya takut juga nanti seakan-akan ininya kurang, hilang. penganiayaan kan gitu. Oh, gitu. Iya, Jadi memang harus sabar. Iya. Harus sabar menghadapi kayak buaya kayak ini. Kemudian ular itu biasa juga, Mas, saya menjinakkan ular, Mas. Wow. Jadi artinya Pak Markam bisa gini-gini otodidak atau katakanlah belajar dari seorang yang lebih senior atau pribon? Sebenarnya saya tuh kalau dikatakan kayak gitu, pertama saya mental, Mas. Yang pertama yang mental, yang kemudian yang kedua saya padukan dengan dengan keyakinan saya dengan ilmu Al-Qur'an. Nah, dengan Al-Qur'an itu keyakinan saya bahwa Al-Qur'an itu bisa segalanya kan gitu. Jadi makanya saya yakin dengan amalan Al-Qur'an itu, saya yakini, kemudian saya amalkan, kemudian saya tekuni untuk mengamalkannya. Ya alhamdulillah dengan izin Allah itu ya hingga sekarang ini saya belum pernah mengalami tidak pernah mengalami artinya gangguan dari binatang yang mestinya saya pegang kemudian melawan, itu belum pernah. Belum pernah. Artinya ini ya, belajar sendiri ya. Maksudnya nggak belajar ke orang itu, nggak mboten berarti nggih. Ada, Mas. Oh, ada juga. Ada juga gurunya, ada juga. Dalam artian saya
belajar dengan ilmu itu, kemudian ada yang membukakan kuncinya itu lah Mas. Dengan kuncinya itu, kemudian saya yakini dengan itu, saya praktekkan, ternyata oh iya kan gitu. Nah ternyata iya, makanya saya yakin sekali kalau ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu memang kalau yakin betul orang yang mengamalkan itu, Allah tetap memberi izin. Memberi izin. Terus niki untuk perawatannya seperti apa? Misalnya kalau yang kecil ini kan kasih makan itu sehari berapa kali atau pripun? Kalau makannya Mas, makannya nggak tentu Mas. Oh gitu. Nggak tentu Mas, 2 hari sekali pun kadang nggak mau makan juga. Pokoknya kapan dia inilah ya mau disuapin ya? Ya, jadi kalau nengok dia lapar, dia mau minta makan, itu biasanya saya masuk ke lokasi ini dia langsung mendekati saya gitu Mas. Nah, mendekati dalam artian itu lapar. Tapi kalau saya masuk ke lokasi yang saya buat ini kok dia tenang-tenang saja, dalam artian itu masih kenyang, belum lapar ya? Belum lapar, dikasih makan pun juga nggak mau Mas. Kalau sudah agak besar gitu tidak setiap hari juga ngasih makan? Enggak. Paling 3 hari sekali. 3 hari sekali nih. Bahkan kadang-kadang 1 minggu sekali. Pokoknya nggak tentu juga sih Mas. Nggak tentu juga. Tinggal tergantung kadang-kadang makannya itu ada yang cuma sedikit, ada yang banyak kan gitu. Tergantung itunya. Oke, mantap juga, ngeri sedap tapi ini. Ya, sekedar hobi saja lah. Di sela-sela aktivitas kerja saya kan untuk hiburan lah. Iya. Untuk hobi yang asik juga ini. Asik juga kan itu. Ya, jadi setelah gede pokoknya intinya ya dirilis lah ya bahasa ini. Dikembalikan lagi ke alam. Jadi bukan saya niatnya untuk membunuh, kemudian untuk saya niat itu tidak ada. Justru malah melindungi, melestarikan. Misalnya kalau ada Pak Polisi ke sini, misalnya kok nanya gini-gini, ya saya katakan apa adanya. Jadi saya ini tidak ada niat penangkaran, itu juga tidak ada. Yang jelas itu melestarikan. Ya, jadi melindungi. Apa ya? Ininya penyelamatan. Penyelamatan. Ya. Misinya penyelamatan. Menyelamatkan gitu kan. Karena ternyata kalau di alam persentase keberhasilan ini penetasannya maksudnya bisa sampai dewasa kecil karena banyak predator. Iya. Tapi kalau netasnya itu kalau di alam yang sebenarnya itu malah bisa dikatakan 100% Mas. Oh, jadi tetap semua bisa. Cuma ketika dia netas, nah ini predator nih. Nah, itu. Kemudian telur buaya itu nggak sedikit Mas. Ya ini katanya kemarin banyak aja. Ya. Sampai berapa puluh? Pertama saya menemukan 68 telurnya. Kemudian yang kedua itu 71. Nah, penemuan yang kedua, kalau kemarin itu 51. 51 ya. 51, kemudian saya ambil bawa ke rumah itu 13. 14 butir. Kemudian yang sempat berhasil menetas ini 12. Jadi yang gagal 2. Oh, berarti tidak diambil semua betul ya? Enggak toh. Kirain diambil 50. Jangan kasihan induknya juga. Oh, berarti cuma sebagian aja. Biar enggak terlalu kecewa, kemudian biar tidak ada rasa dendam ke saya kan gitu. Cuman saya yakin kok lantaran saya juga menyelamatkan buaya itu pun misalnya di sungai ketemu entah buaya apapun, saya punya keyakinan enggak ada buaya yang dendam ke saya tuh. Saya punya keyakinan itu lantaran saya nggak ada niat untuk membunuh ataupun menyakiti. Terus ini tadi Pak Markom cerita itu bisa dipanggil, itu perawatannya seperti apa sih sampai dia bisa dipanggil gitu? Itu lantaran kebiasaan Mas. Karena sering ngasih makan, terus memang sering dipanggil pakai nama tertentu gitu. Oh gitu. Saya kasih makan, kemudian saatnya mandi saya mandiin. Dari saya elus-elus, kemudian saya kasih nama itu ya sekedar keyakinan saja. Ternyata nama itu pun masuk juga waktu itu. Apal. Jadi waktu itu saya panggil, setiap nama itu saya panggil, langsung dia bergerak kemudian mendekat. Oh, berarti masuk nih nama ini kan. Waktu itu ya maaf ngomong, yang saya masukkan, kembalikan ke sungai lagi itu saya kasih nama waktu itu Saddam. Gimana sih? Ini kumisnya kayak Pak Markom ini, Saddam Hussein. Pak Markom ini ya udah biasalah menjinakkan buaya, ular. Ini sering juga nopo dipanggil orang misalnya, wah ini ada ular, suruh nangkapkan gitu. Ada juga.
Kalau kalau ular biasa Mas, kalau ular itu kalau ada orang ngerti itu biasa saya sering dipanggil untuk menangkapnya kan gitu. Sebenarnya kalau ya Mas, saya tuh ya nggak senang juga sih misalnya kok nama saya itu menjadi viral itu sebenarnya saya nggak suka juga sih. Saya nggak suka juga kan gitu. Terus dikongkoni wae. Nah takutnya itu dikongkoni wae kan gitu. Sebab itu risikonya kan besar juga. Risikonya besar juga. Di samping harus berani mentalnya ya harus ada keyakinannya kan itu juga nggak begitu berani mentalnya aja kan gitu. Teman teknis penangkapan itu ya harus ada juga kan gitu. Oke. Ya, tapi kenapa kita minta izin untuk kita kontenkan? Nah, ini karena memang saya tuh pengen memperkenalkan Rimbu Bujang, dan di Rimbu Bujang tuh ada macam-macam isinya. Nah, salah satunya ada juga yang ahli beginian gitu. Sebenarnya kan Mas, kalau saya dibilang ahli itu sebenarnya enggak juga sih. Ya pokoknya ya sekedar hobi lah. Ya, setidaknya kan yang hobi. Lebih sering istilahnya dibandingkan orang lain kan orang takut juga gitu. Nah, ini punya pengalaman banyak dalam pemeliharaan binatang-binatang yang nggak biasa ini gitu ya. Tapi prinsip saya Mas, kalau memang saya merasa saya anggap kok itu tidak mengganggu, kemudian tidak mengkhawatirkan ke orang lain, ya nggak perlu ditangkap. Nah, saya pun juga saya juga nggak mau. Mungkin juga yang kira-kira ganggu masuk rumah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kok terus suruh nangkap gini-gini pun saya berpikir juga, ngapain dia juga mau hidup juga. Dia juga ingin bebas juga. Ngapain kalau saya ganggu, sedangkan kalau saya diganggu saya juga nggak mau. Itu batin saya ke situ juga. Jadi ya nggak terus dipanggil terus langsung beratus, saya tidak, tetap berpikir. Oke. Terima kasih nih Pak Markam, ya sedikit banyak obrolannya tentang reptil khususnya buaya ini, dan minta maaf ini sudah mengganggu waktunya, ini lagi kerjaan deres karet belum selesai tadi dipanggil. Tapi nggak apa-apa Mas, saya senang Mas kalau ada kawan yang ingin ngobrol, ingin bertamu itu saya senang, meskipun kok saya aktivitas deres orang deres tiap hari saja kok. Oke. Dan ya pokoknya terima kasih sekali udah dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol dan bikin konten ini yang saya berharap ini juga menambah wawasan kita teman-teman ya, khususnya buat teman-teman di Rimbu Bujang dan ya dimanapun yang nonton video ini. Ya inilah salah satu yang bisa saya gambarkan di Rimbu Bujang lah, seperti itu. Ya sekali lagi matur nuwun Pak Markam. Iya, terima kasih. Dan terima kasih teman-teman udah nonton sampai detik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.